Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subscribe Nur Seri. Pada video kali ini saya akan melakukan penyemaian cutting bibit anggur Jupiter. Jadi bagaimana cara membuat bibit anggur dengan cara semai cutting seperti ini. Yang pertama kita siapkan yang pertama-tama adalah cutting anggur seperti ini, yang jangan terlalu besar. Jadi kalau terlalu besar justru kurang bagus ya, pengalaman di saya. Ini cutting anggur Jupiter. Nih, seperti ini. Masih berwarna coklat segar. Ini vegetatifnya masih sangat bagus. Jadi ketika kita semai, tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada cutting-cutting yang sudah berwarna coklat seperti ini. Nih, ini sudah tua ya. Ini yang masih tidak terlalu tua. Dan seperti inilah yang justru saya pilih untuk saya jadikan bibit untuk semai cutting. Untuk varian Jupiter ini saya memilih bibit yang berasal dari on road. Artinya berasal dari stek atau cutting anggur yang kita tancapkan kemudian tumbuh dan kita jadikan bibit, tidak melalui proses grafting. Alasannya kenapa? Berdasarkan pengalaman saya, untuk varian Jupiter produktivitasnya lebih bagus jika kita tanam melalui on road. Kelangsungan hidup tanaman juga menjadi pertimbangan utama, dan pembuahan yang stabil itu yang menjadi harapan kita selaku pembudidaya anggur. Jadi kalau buah pertama banyak, kemudian kedua agak sulit, bahkan pertumbuhannya mulai terlambat, itu tidak kita harapkan. Yang kita harapkan dari musim ke musim pembuahan terus meningkat, minimal stabil. Ini cutting Jupiter. Yang pertama kita rendam dengan, oh ya, panjangnya seberapa ini ya? Nih, 1 jengkal, sekitar 3 atau 4 ruas nih. Ya, seperti ini. Kalau ruasnya terlalu pendek ya kita kasih 4 atau 5. Yang penting 1 jengkal lebih, karena nanti akan kita tancapkan. Setelah cutting ini kita potong, sulur-sulur yang di cabang ini kita buang, terus sisa-sisa tangkai daun juga kita buang. Kita rendam dengan larutan antrakol. Ini antrakol ya, fungisida. Boleh menggunakan merek apa saja, tetapi kali ini saya menggunakan merek antrakol fungisidanya. Supaya apa? Supaya cutting anggur ini tidak terkena jamur dan busuk ketika kita semai. Apalagi ini musim hujan ya. Lalu ini kita larutkan antrakol dalam air nih, seperti ini. Ya. Cutting ini kita rendam. Nah, seperti ini. Selama kurang lebih 15 menit ya. Ini tadi sudah kita rendam sebenarnya. Nah, setelah kita rendam, lalu kita angkat. Kita angkat ya. Setelah kita angkat, kita lihat atas bawahnya dulu. Nih, mata tunasnya menghadap ke atas. Nih, kelihatan ya, ini bagian atas. Ini seperti ini. Jangan kebalik ya. Ini mata tunas, ini bagian atas, menghadap ke atas. Tips, kalau mata tunasnya tidak terlihat, maka pemangkasan di bagian atas ini kita Pak, pinjem gunting pangkas, Pak. Tadi di sini. Nah, jadi bagian atas pemangkasannya dibikin miring seperti ini. Jadi pemangkasannya seperti ini bagian atas. Nih. Kita bikin seperti ini. Yang bawah seperti ini. Tujuannya apa? Pemangkasan seperti ini
kawan-kawan, kadang-kadang jika mata tunasnya ini tidak terlihat, maka kita akan bingung membedakan mana atas mana bawah. Nah, dengan pemangkasan seperti ini, kita bisa melihat yang bagian atas yang pemangkasannya seperti ini, yang lancip di bagian atas. Kalau ini cutting ini masih muda, jadi mata tunasnya masih terlihat ya di bagian atasnya. Ini menghadap seperti ini. Nah, setelah itu cutting ini kita tancapkan. Oke, di sini. Ke media tanam ini. Media tanam yang saya buat ini untuk menyemai cutting merupakan campuran merupakan campuran sekam mentah, bukan sekam lapuk ini, bahkan sekam mentah, belum lapuk, sekam mentah, tanah, dan kohe kambing, dengan perbandingan sekam mentahnya 2, kemudian kohe kambingnya 1, tanahnya setengah. Ini ya, setengah bagian ya. Lalu kita tancapkan seperti ini. Kita rapatkan supaya tidak ada rongga udara. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita tancapkan semua. Agak dalam ya. Supaya tidak goyang tujuannya. Karena itulah kita memangkas cutting agak panjang, karena kita akan tancapkan agak dalam supaya tidak mudah goyah setelah kita semai. Nah, kita rapatkan seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Ini setelah kita rapatkan. Lalu ditaruh di tempat yang agak teduh dan terhindar dari air hujan, karena ini musim hujan. Lalu ini hasil cutting yang sudah kita semai dengan cara yang saya lakukan tadi. Ini seperti ini. Ini hasilnya. Ini ya, bisa dilihat. Nih. Dengan media yang sama. Ini usia bibit sudah cukup tua nih, karena ini tidak saya pupuk. Tidak saya pupuk kimia ya, cuma pupuk dasar saja, campuran media tanam. Usia bibit itu sudah hampir 3 bulan nih. Ini dapat ditandai dengan nih. Ini sangat kuat. Tidak lepas. Karena ini perakarannya sudah cukup kuat. Jupiter nih ya. Untuk anggur Jupiter ini saya memilih mengembangkan secara on-road. Kalau untuk beberapa varian yang lain saya tetap melakukan perbanyakan bibit anggur dengan cara grafting dengan rostock yang kita sesuaikan dengan karakter tanah di tempat kita akan tanam. Sejauh ini rostock yang saya gunakan dan alhamdulillah terbukti bagus untuk varian lokal tetap Red Master, Isabella, dan CN. Kalau untuk rostock impor masih downgrade. Untuk yang lain belum bisa menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan rostock unggulan saya, yaitu Red Master. Tidak fanatik saya terhadap rostock tertentu, tetapi adaptasinya cukup baik jika menggunakan rostock Red Master di tempat saya. Kalau di tempat teman-teman sesuaikan dengan kondisi tanah setempat. Jika terendam air, tanah yang terendam air, maka rostock Red Master tidak menjadi pilihan, tapi CN. Kalau untuk lahan yang kadang kering, kadang basah tapi tidak terlalu, bisa pakai Bella atau RM. Jadi di tempat ini justru yang bagus itu kita menggunakan on-road nih. Ini on-road ya Jupiter ini. Nih. Ini on-road. Cukup banyak buahnya sampai sana-sana. Nih, jadi ini buahnya. Dari bibit on-road. Kelihatan ya. Stabil, bahkan terus meningkat. Jadi kenapa saya mengembangkan Jupiter dengan
on road atau cutting, tidak melakukan grafting. Pengalaman saya bertahun-tahun dari beberapa varian ini, sudah banyak yang saya uji dengan rostock, berbagai rostock, juga on road. Dan tidak semua anggur impor itu bagus jika kita kembangkan dengan stack atau on road. On road itu tidak digrafting, jadi seperti ini. Batang anggur aslinya tanpa digrafting, kita tancapkan, tumbuh, dan kita jadikan bibit. Untuk varian lain, kendalanya untuk yang tanpa on road, ada beberapa yang justru ketika kita melakukan pemangkasan pembuahan terlalu lama seprutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertumbuhannya sangat lambat, adaptasinya kurang baik. Itu pengalaman di saya. Karena itulah saya kembangkan beberapa varian justru dengan on road, meskipun beberapa varian memang harus menurut saya menggunakan rostock. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pertumbuhannya baik, dan mampu kita buahkan tepat waktu sesuai harapan kita, dan yang kita harapkan mendapatkan hasil yang memuaskan, minimal stabil, yang kita harapkan terus meningkat dari musim ke musim. Ini bibit anggur Jupiter ya, usianya sudah 3 bulan rata-rata nih. Dan ini hasil on road. Ini belum kita pupuk, jadi ketika kita tanam langsung kita pupuk, pertumbuhannya langsung ngajir ini. Yang minat bibit Jupiter, monggo silahkan. Ini saya ready dalam jumlah besar untuk varian ini, karena memang saya kembangkan varian, salah satunya yang saya kembangkan dalam skala kebun adalah Jupiter dan Harold. Jadi kalau untuk bibit Jupiter ini kami ready saat ini sekitar 500 pohon. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.